akan cerita tentang gesekan para jenderal loyalis presiden. Dalam perjalanan sejarah kita, dikenal selalu ada jenderal militer kuat yang menjadi kepercayaan, menjadi anak kesayangan, menjadi penjaga, sampai menjadi pembisik dan eksekutor sekaligus semua tugas presiden. Presiden Soekarno memiliki beberapa jenderal favorit. Sebut saja ada Jenderal Ahmad Yani, ada Marsikal Omar Dani, ada Jenderal Ibrahim Aji, atau Jenderal KKO Hartono. Masa kepemimpinan Presiden Soeharto sepanjang 32 tahun juga melahirkan beberapa jenderal kesayangan. Sebut saja nama Jenderal Ali Murtopo, ada Jenderal M. Yusuf, ada Jenderal Benny Murdani, sampai Jenderal Tri Sutrisno. Sementara di masa kepresidenan Habibie yang singkat, kita bisa sigap menyebut sosok Jenderal Sintong Panjaitan dan Jenderal Wiranto yang ada di sekitar Presiden Habibie. Presiden Gus Dur pun dikenal punya beberapa jenderal andalan. Sebut saja nama Jenderal Agus Wirahadikusumo dan juga Jenderal Saurip Kadi. Sampai jangan lupa ada Jenderal Luhut Panjaitan di sana. Presiden Megawati Soekarno Putri dikenal sangat percaya pada beberapa jenderal seperti Jenderal Hendro Priyono, Jenderal Agung Gumelar, atau Jenderal Theo Syafei. Presiden SBY punya Marsikal Djoko Suyanto, punya Jenderal Sudi Silalahi, ataupun Jenderal Sutanto. Dan sebagai seorang sipil, saat ini paling tidak nih, ada dua orang Jenderal Kopassus yang berada di sekeliling Presiden Jokowi, yakni Jenderal Luhut Panjaitan dan Jenderal Prabowo Subianto. Mereka berdua ini dikenal sebagai jenderal pasukan khusus dengan kualifikasi yang terbaik, andal di medan tempur, berpengalaman memimpin kesatuan, punya networking nasional dan internasional yang mumpuni, dan jagoan kalau bicara mengenai eksekusi. Saat ini, kedua jenderal itu menduduki dua jabatan penting di kabinet, yakni Menko Maritim dan Investasi, serta Menteri Pertahanan. Mereka berdua pun kini bahu-membahu tentunya ya, membantu Presiden Jokowi menunaikan visi dan janji kampanyenya. Dalam buku Kepemimpinan Militer catatan dari pengalaman Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto, Prabowo yang merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1974 ini menceritakan awal mula pertemuannya dengan Luhut. Kala itu Prabowo masih berpangkat kapten, sementara Luhut baru kembali dari operasi Nanggala 5 di Timur Timur. Luhut yang merupakan lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1970, kemudian diangkat menjadi Kepala Seksi 2 Operasi Grup 1 Kopassus, dan Prabowo ditunjuk sebagai wakilnya. Keduanya bahkan saat itu langsung dikirim untuk mengikuti pendidikan sekolah Special Force ke Amerika Serikat. Dan sejak kembali dari Amerika Serikat, Prabowo bersama Luhut kemudian dipanggil oleh Jenderal Benny Murdani. Mereka berdua kemudian diperintahkan untuk sekolah anti-teror di Jerman. Setelah sekolah itu, mereka berdua diperintahkan membentuk sebuah pasukan anti-teror yang kemudian diberi nama Detasemen Gultor 81, di mana Luhut kemudian menjadi komandannya dan Prabowo menjadi wakilnya. Tapi siapa sangka di suatu masa Luhut dan Prabowo yang sama-sama menjadi prajurit cemerlang di Kopassus, dulu namanya Kopasanda ya, pernah terlibat perseteruan yang sangat serius. Hal ini tergambarkan dengan jelas dalam sebuah kegaduhan kecil dalam Detasemen 81 Anti-Teror Kopasanda atau Komando Pasukan Sandiuda. Kegaduhan ini terjadi pada bulan Maret 1983, tepat menjelang sidang umum MPR RI. Seperti halnya pernah dituturkan oleh Pak Dana Baban dalam memoarnya, setelah kepulangannya dari Seskowat atau Sekolah Komando Tinggi TNI Angkatan Darat, Mayor Luhut Binsar Panjaitan sontak saja dikejutkan dengan adanya pasukan khususnya yang kemudian telah disiagakan di Kompleks Kopasanda Cijantung, Jakarta Timur. Adalah Kapten Prabowo Subianto yang juga merupakan wakilnya yang telah menyiagakan pasukannya. Ketika ditanyakan apa sih yang sebenarnya terjadi, Prabowo kemudian membeberkan rencananya untuk menangkap Jenderal Benny Murdani yang dianggapnya akan menggulingkan Presiden Soeharto. Ternyata tidak hanya Jenderal Benny, tapi instruksi tersebut juga ditujukan untuk menangkap 3 perwira tinggi ABRI lainnya, Letjen Sudarmono,
Letjen Murdiono, dan Marsikal Madya Ginanjar Kartasasmita. Ketiganya itu bisa disebut sebagai ring satunya Presiden Soeharto di istana. Prabowo kemudian segera memperingatkan Luhut bahwa kantornya sudah disadap. Jadi percakapan mereka dibawa keluar ruangan. Tudingan ini kemudian mencuat didasarkan adanya penyadapan dan dugaan distribusi pasokan senjata di markas ABRI. Prabowo pun merencanakan sebuah operasi penyelamatan dengan berencana membawa Presiden Soeharto ke markas Kopasanda di Cijantung, Jakarta Timur. Mayor Luhut apakah percaya? Belum tentu. Pada saat itu Mayor Luhut tidak lantas percaya begitu saja. Sebab menurut Luhut, Jenderal Beni nggak mungkinlah melakukan kudeta. Seperti dikutip dalam memoir Sintong Panjaitan, Luhut berujar, "Wo, kamu minta saya bawa Soeharto ke sini, itu melakukan bypass garis komando seberapa jauh?" Itu kata Luhut. Luhut kemudian melaporkan kejadian ini ke atasannya, Kolonel Sintong Panjaitan. Tidak hanya itu, Kapten Prabowo yang sudah sangat siap ini menangkap Jenderal Beni pun diajak Luhut untuk menghadap langsung komandannya di Kopasanda waktu itu, Brigjen Yogi S. Mehmet. Sama halnya seperti Luhut, Brigjen Yogi mempertanyakan asal informasi yang didapatkan Prabowo mengenai rencana kudeta Beni Murdani. Prabowo pun memberikan jawaban yang hampir senada dengan jawaban yang diberikannya kepada Luhut. "Sudahlah Jenderal, ini informasi A1. Jenderal harus bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa," kata Prabowo. Tak puas dengan tindakan Prabowo itu, malam hari itu juga Brigjen Yogi Mehmet lantas membawa Prabowo bersama Luhut tentunya menghadap Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf. Dari Jenderal Yusuf inilah mereka semua mendapatkan konfirmasi langsung dari Presiden Soeharto bahwa informasi yang diterima mereka sama sekali tidak benar. Dengan nada sedikit membela, Soeharto bahkan menyebut Beni Murdani sebagai orang yang paling loyal dan rela mati demi dirinya. Seperti yang nanti akan diketahui bahwa sebenarnya aliran senjata itu memang benar adanya, bahwa ada memang aliran senjata. Tapi senjata tersebut merupakan bantuan untuk Pakistan yang selanjutnya akan disalurkan kepada milisi Mujahidin Taliban di Afghanistan. Atas izin Soeharto sendiri, dimulailah sebuah operasi rahasia yang dikenal dengan Operasi Babut Mabur yang dipimpin langsung oleh Letjen Beni Murdani. Untuk menyanggupi permintaan milisi Afghanistan dan intelijen Pakistan, Indonesia kemudian mengirimkan berbagai pasokan logistik, obat-obatan, dan juga persenjataan. Ada sekitar 2.000 pucuk senjata bantuan Uni Soviet, warisan inventaris dari masa-masa Trikora dan juga Dwikora yang akan dikirimkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Jadi kalau ada ungkapan ibarat senjata makan tuan, ya mungkin nih Soviet sedang dimakan oleh senjata bantuannya sendiri. Oke, itu tadi mengenai senjata yang ditengarai atau dicurigai menjadi alat Beni Murdani untuk mengkudeta Soeharto yang langsung dibantah oleh Soeharto sendiri. Kita balik ke masalah tuduhan Prabowo tadi ya. Ternyata kasus tuduhan kudetanya Beni ini sampai juga ke telinga pucuk pimpinan ABRI, termasuk Beni sendiri. Kendati sudah jelas bahwa tuduhannya tidak terbukti, Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf justru menginginkan kasus ini diselesaikan secara internal saja. Entah ya, mungkin karena pimpinan ABRI waktu itu terlalu segan dengan sosok Prabowo dan berpikir bahwa Soeharto akan turun tangan nih, membela mantunya sendiri. Kuatnya posisi Prabowo itu sejalan dengan pendapat sejarawan Asfi Warman Adam. Dalam bukunya sendiri, Menguak Misteri Sejarah, Asfi berpendapat bahwa posisi tawar Prabowo saat itu berkaitan erat dengan latar belakang dan relasinya yang sangat kuat. Sudah ayahnya sendiri ya, seorang tokoh nasional, seorang ekonom terdepan pendukung Orde Baru, yakni Sumitro Joyo Hadikusumo. Kemudian Prabowo juga jadi mantunya Soeharto pula. Tentunya hal ini membuat rasa percaya diri Prabowo sangat tinggi, sekaligus penuh curiga dengan orang-orang di sekitar Soeharto. Kendati begitu, Prabowo dinilai cukup tertekan juga karena kasus tuduhan itu. Dia bahkan ditengarai sempat diberikan cuti selama 2 minggu. Terlebih lagi Prabowo juga kemudian akhirnya dipindahkan dari tempat awalnya di Kopasanda atau di Kopassus menjadi Kepala Staf Kodim. Pemberian jabatan quote-unquote buangan ini yang kemudian menimbulkan kebencian dan rasa tidak berdaya Prabowo terhadap kuatnya pengaruh Beni Murdani.
Tapi ya oke lah, meskipun ujung-ujungnya hanya membuat kesal rekan-rekan perwiranya, apa yang dilakukan Prabowo nggak sepenuhnya juga salah Prabowo. Toh, tindakan Prabowo yang ingin buru-buru menangkap Beni sejatinya hanya untuk bertujuan menyenangkan Soeharto juga. Mungkin sewaktu itu Prabowo juga berdalih, asal Bapak senang. Bukan asal Bapak senang, asal mertua senang. Seperti halnya bagi Salim Said ya, sebagaimana dituturkan dalam memoarnya dari Gestapo ke Reformasi, menyatakan bahwa Prabowo memang tampaknya melihat dirinya sebagai saingan dari Benny Murdani dalam berhubungan dekat dengan Soeharto. Ketegangan antara dua perwira berlatar belakang Kopassus ini terjadi dalam waktu yang cukup lama. Masing-masing kemudian membina para pengikutnya, bahkan demi menjaga loyalitas pengikutnya, mereka berdua rajin memberikan hadiah kepada para pengikutnya. Kemudian kita nanti akan mengenal ya, ada istilah ABRI merah dan ABRI hijau. Ya, ini kurang lebih manifestasi dari pertarungan antara dua poros Beni dan mungkin poros Prabowo. Walaupun dengan alasan lain, seketika Beni disingkirkan pula oleh Soeharto sendiri. Sekilas yang kelihatannya menjadi pemenang tentu saja Prabowo. Tapi nyatanya beberapa waktu kemudian Prabowo pun turut tersingkir juga dari karir militernya. Dan yang lebih tragis, hubungan Prabowo dengan keluarga Soeharto juga sempat memburuk di masa-masa kejatuhan Soeharto dari kursi presiden. Ya, inilah sekelumit cerita bagaimana orang-orang di sekeliling Soeharto berlomba bermanuver untuk memberi yang terbaik bagi sang majikan. Lagi-lagi seperti biasanya saja, sekuat apapun pengaruh loyalis Soeharto yang menjadi pemenang sesungguhnya, ya tentulah Soeharto juga. Karena dialah pusat tata surya di mana planet-planet kecil akan mengelilinginya dan terkadang bertabrakan satu sama lain untuk bisa tetap berada di sebuah garis orbit. Itulah cerita dua orang di zaman Harto yang kini masih berkuasa di zaman Jokowi. Sampai jumpa.